Halo, selamat pagi, siang, malam. Perkenalkan, nama saya David Delviton, mahasiswa Ilmu Kelautan FTK Unpad angkatan 2020 dari kelas B dengan NPM 093. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode kurva fitting untuk mata kuliah analisis numerik. Seperti yang telah disebut tadi, jadi saya akan menjelaskan mengenai materi analisis numerik mengenai kurva fitting. Dimulai dari pengertian. Jadi kurva fitting ini merupakan suatu teknik untuk menghandle data hasil pengukuran suatu variabel sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai sifat-sifat atau perilaku variabel yang kita ukur. Nah, manfaat dari kurva fitting ini ada dua. Yang pertama, memberikan gambaran secara matematis mengenai hubungan antara dua variabel yang diukur. Yang kedua, dapat digunakan untuk memprediksikan harga variabel dependen atau terkait di suatu titik dengan cara menginterpolasi di antara harga-harga terukur. Selanjutnya ada jenis-jenis. Kurva fitting itu dibagi menjadi dua, yaitu kurva fitting dengan data linear dan kurva fitting dengan data non-linear. Untuk kurva fitting dengan data linear hanya ada satu rumus, yaitu Y9A1X ditambah A0. Sedangkan untuk kurva fitting dengan data non-linear ada tiga. Seperti dapat dilihat, ada untuk fungsi eksponensial, power function, dan saturation function. Dan rumusnya terlampir di sini. Nah, selanjutnya ada rumus umum perhitungan dari kurva fitting linear. Di sini kita harus mencari nilai terlebih dahulu, nyari nilai A1 dan A0. Nah, A1 itu didapat dari N di sini itu jumlah data dari sigma XI dikali YI dikurangi sigma XI dikali sigma YI dibagi jumlah data dikali XI kuadrat dikurangi sigma XI dikuadratkan. Itu untuk mencari A1. Untuk mencari A0, rumusnya sigma XI kuadrat dikali sigma YI dikurangi sigma XI dikali sigma XI YI dibagi jumlah data N dikali XI kuadrat dikurangi XI sigma XI dikuadratkan. Gitu. Di next. Contoh soal. Jadi di sini awalnya ada dua data ya, ada cuma XI dan YI. Nah, buat memperingan pengerjaan dibuat juga tabel tambahan, yaitu XI kuadrat dan XI YI. Datanya seperti di sini, XI-nya 0,2 sampai 1,2, YI-nya dari 8,2 sampai 8,7. Dan XI kuadrat itu berarti 0,2 dikuadratkan, 0,4 dikuadratkan, dan seterusnya. XI yaitu nilai dari X ini dikali Y ini menghasilkan hasil segini. Next. Nah ini merupakan hasil perhitungannya. Ini kan tadi di sini dapat lihat ya, jumlah datanya itu ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi nilai N-nya itu 6, terus dimasukkan ke rumus yang tadi, yang dimasukkan rumus yang ini, yang sigma XI dan seterusnya, sehingga menghasilkan nilai segini. Dan nilai A1 itu berada di depan, yaitu 0,5429X atau koefisien ditambah nilai A0 yaitu 8,1533. Dan apabila dibuat dalam grafiknya dapat dilihat seperti ini. Di next. Ini ada contoh tugasnya. Nah, di sini ada beberapa data. Yang pertama sama juga tadi, dibuat dulu tabel. Ada dua data yang dimiliki, yaitu XI dan YI. Seperti dapat terlampir di sini. Nah, di XI dan YI ini ada total datanya ada 10. Terus kita juga sama kayak yang tadi, kita cari nilai 2XI kuadrat, lalu XI YI. Terus kita juga buat
nilai totalnya atau sigmanya. Ini juga masukkan nilai yang A1 ini, masukin ke rumus yang tadi dengan N-nya sama dengan 10, sama kayak di sini ada 10. Terus kita masukin sigma XII dan seterusnya. Sehingga didapatkan A1-nya itu 0,5026 dan A0-nya itu 2,5642. Sehingga persamaannya itu jadi Y sama dengan 0,5026X ditambah 2,5642. Nah, dan apabila dibuat grafik menggunakan Excel, hasilnya akan jadi seperti ini. Di sini juga ada persamaannya 0,5026X ditambah 2,5642. Hasilnya sama seperti yang di sini. Cara perhitungan ini dan penggunaan di Excel hasilnya pasti sama, nilai A1 dan A0 ya. Next. Mungkin segitu saja penjelasan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan atau kurang enak. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat.